Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, kita sambung bahasan kita di kitab yang sering kita bahas tiap bulannya, kitab Bidayatul Hidayah, buah karya sang Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kita sambung bahasan kita, kitab Bidayatul Hidayah, halaman 98. Silakan dipegang kitabnya. Bagian tengah masih membahas tentang adabus sholah, yakni etika sholat, adab kita terhadap sholat yang kita kerjakan. Jadi ada yang namanya tentang huququs sholah, hak-hak sholat. Jadi yang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah pertama itu, wa yuqimunas sholah, orang beriman itu adalah mereka yang mendirikan salat. Nah, ditafsirkan oleh ulama dalam tafsir Jalalain itu, wa huququha ay huququs shalah, hak-hak salat itu apa saja? Yang pertama adalah syurutun, syarat-syarat salat. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Yang kedua arkanun, harus ada rukun-rukun sholat. Rukun secara global ada rukun qalbi, niat. Ada rukun qauli yang diucapkan. Ya, ada 5 yang diucapkan. Ada rukun fi'li, bentuknya gerakan, ruku, berdiri, ya, sujud, ya, duduk antara 2 sujud. Ada yang namanya rukun maknawi, tidak digerakkan, tidak diucapkan. Mana? Tumakninah dan tertib. Itu termasuk rukun maknawi. Itu ada dalam kitab Syarah Hadis Jibril, ya, Habib Zain bin Sumaid. Kita lanjutkan. Wa'lam annahu ta'ala mutli'un, dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala mutli'un ala sariratika, memperhatikan, melihat, mengawasi, ya, mutli' ala sariratika, atas rahasia dalam hatimu. Jadi apa yang ada di dalam hati kita Allah tahu. Jadi ketika sholat tadi mikirin apa, gitu, Allah tahu. Maka perlu adab, etika ketika sholat. Jadi kalau hanya sekedar sah, ada syarat, ada rukun, itu sah. Jadi bapak sholat, pikiran kemana-mana, asal terpenuhi syarat rukun, sah. Bapak sholat memakai pakaian menutup pusar, kemudian menutup lutut. Kalau untuk yang laki-laki sekedar sah, iya. Tapi secara etika nggak punya adab. Ya, ke rumah Pak RT saja rapi, ya, atau ke kantor camat, ya, itu tuh ada tulisannya, yang memakai pakaian celana pendek itu tidak akan dilayani. Apalagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan itu, orang meninggal saja
rapih tertutup. Ya, rapih tertutup. Nah, ini adab. Allah tahu ala sariratika wa nazirun, dan Allah melihat ila qalbika, kepada hatimu. Fa innama yataqabbalullahu min salatika biqadri khusyu'ika wa khudu'ika wa tawaddu'ika wa tadarru'ika. Allah hanya menerima salat yang mana artinya sah tetap, tapi pahalanya nih biqadri khusyu'ika, bagaimana ukuran khusyukmu. Khusyuknya sampai di mana? Wa khudu'ika, dan khudu', fokus. Wa tawaddu'ika, rendah diri kita di hadapan Allah. Wa tadarru'ika, tadarru'nya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebatas itu, seukuran itu yang Allah akan terima. Bahkan di dalam keterangan kita fikih yang lain, biqadri ma uqila, apa yang kita baca dan apa yang kita pikirkan, apa yang tadi kita baca, itulah yang diterima. Kadang apa yang kita baca kita nggak pikirin tuh. Baca mah baca, pikiran kemana-mana. Pernah nggak? Oh, sering. Maka sering kita selalu doa diajarkan. Cuma sayang ini doa emang kita baca Ramadan doang. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa khusyu'ana, gitu kan? Wa tadarru'ana wa tawaddu'ana, ya. Wa tammim taqsirana. Itu doa yang kita baca. Dan itu biasanya pas Ramadan doang. Lewat Ramadan kita jarang baca. Nah, ini supaya sholat kita bukan hanya sekedar sah. Sebab definisi sah adalah majtama'a fihi syurut wal arkan. Ibadah disebut sah asal sudah kumpul syarat, kumpul rukun, itu sah. Tapi pahalanya belum tentu. Kalau dibilang sah, sah. Sama seperti orang sholat memakai pakaian hasil dari gosok, memakai tanpa izin, bajunya yang dipakai tanpa izin, sarungnya yang dipakai tanpa izin. Dia sholat, sah nggak sholatnya? Sah. Pahalanya nggak ada. Kenapa sah? Karena terpenuhi syarat dan rukun. Tetapi adabnya nggak ada. Maka di tafsir Jalalain itu yang namanya bihuquqiha, dirikan sholat dengan hak-hak sholat, ya harus 3: syarat, rukun, adab. Jadi kalau syarat dan rukun saja ya hanya sekedar sah, tapi pahalanya nggak ada. Maka harus dengan juga biadabiha, dengan adab dan etika ketika kita sholat. Wa'budhu fi salatika, maka beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah di dalam sholatmu itu, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi seakan-akan, ya, seakan-akan kita itu sedang berada di hadapan Allah. Jadi gimana kalau kita sedang ada di hadapan bos, depan kita nih bos. Fa illam takun tarahu, kalau memang belum sampai ke tahapan itu, kamu belum sampai, fa illam takun tarahu, belum mampu melihat bahwa Allah ada di hadapan kita, makomnya belum makom musyahadah, ya.
makomnya belum makom muka syafah, kita masih muka sampah, masih banyak dosa maksiat. Jadi yang kelihatan ini orang kelihatannya salah semua. Yang ada di kita ini pikirannya dosa semua. Di hadapan kita belum hadir seperti itu. Tapi kalau makomnya sudah musyahadah, yang dilihat itu semuanya Allah. Ya, yang dilihat semuanya Allah. Belum mampu. Kalau belum mampu maka fa innahu yaraka, yakini bahwa sesungguhnya Allah, dia itu melihat engkau. Nah, ini harus kita yakini. Jadi seakan-akan kita berada di hadapan Allah. Kalau kita belum mampu, yakin bahwa Allah memperhatikan sholat kita, Allah memperhatikan, Allah melihat sholat kita. Ini kan definisi ihsan. Ya, definisi ihsan kan gitu. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi yang namanya ihsan kan ada iman, ada Islam, ada ihsan. Nah, ihsan itu adalah paling tinggi puncaknya, akhlak, etika, adab. Nah, ini dalam sholat. Jadi bagaimana sholat kita ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai sholat mas sholat tapi maksiat jalan. Itu berarti kan sholatnya bisa mengukur. Karena efek daripada sholat adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi jangan sampai si ana aja yang sholat seperti itu. Nah, nanti ukurannya seperti itu. Kenapa? Berarti bisa jadi ketika sholatnya ini ada yang bermasalah. Bukan hakikat sholatnya, tapi dia ketika melakukan sholat ini ada yang bermasalah. Fa illam yahdur qalbuka, maka jika hatimu itu tidak hadir, belum mampu, masih ngayap kemana-mana. Sholat mah sholat, dari kecil emang udah sholat, tapi belum mampu menghadirkan, benar-benar hadir. Ya. Makanya kalau yang para sahabat, Sayyidina Ali kan dikisahkan ketika terpanah kakinya itu minta cabutnya ketika beliau sholat. Ketika sudah selesai sholat, beliau tanya, sudah dicabut belum? Nanya, padahal sudah dicabut. Kenapa beliau minta dicabutnya waktu sholat? Karena ketika sholat hadir hatinya dan tidak memikirkan apa-apa. Berbalik dengan kita. Kalau kita ketika sholat, apa yang tadi ya, yang tadi ada itu kepikiran semuanya. Ingat Pak, sampai naruh dompet ingat. Tapi kalau sahabat, para aulia Allah ketika sholat lupa urusan dunia. Tapi kalau kita ketika sholat urusan dunia malah ingat. Ya berarti belum hadir. Nah, ini harus dihadirkan hati kita. Walam taskun jawarihuka, dan anggota badanmu tidak mau diam. Ketika sholat, Bapak, Ibu, anggota badan ini upayakan diam. Kenapa? Kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada saat itu kita sedang berjalan, melakukan satu perjalanan rohani. Ya, ini yang disebut dengan wisata rohani itu sholat. Ketika kita melakukan perjalanan rohani menghadap Allah, sedang munajat, maka urusan dunia semuanya nggak boleh. Maka di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin kata Imam Ibnu Hajar, orang kalau habis sholat boleh salaman, yang satu dengan yang satu, yang sebelah kanan dengan yang sebelah
kirinya. Kan baru ketemu tadi, kok salaman? Berangkat ke masjid bareng, ya, salaman. Beres sholat, salaman lagi. Di dalam keterangan kitab Bughyatul Mustarsyidin itu dikatakan oleh Ibnu Hajar, karena dia baru selesai melakukan perjalanan rohani. Tadi diajak ngobrol nggak boleh, diajak bicara nggak bisa, disuruh makan nggak boleh. Selesai dia, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru selesai melakukan perjalanan rohani, kan baru sampai berarti kan, maka salaman di situ. Baru lagi tuh, tadi tuh dia nggak boleh ngapa-ngapain tuh, karena sedang melakukan perjalanan. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan sholat, kaki bergerak-gerak terus, tangan gerak-gerak terus, bahkan bergerak sampai 3 kali saja, ini dapat membatalkan sholat. Ciri sederhana ketika kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, tangan sampai bergerak 3 kali itu batal, ya. Sami Allahu liman hamidah, 1, 2, 3. Bergaruk kita kalau sampai menggerakkan tangan, anggota nih, jawarih nih 3 kali, 1, 2, 3, ini batal. Tapi kalau jari, ini bukan tangan, mau 1000 kali nggak apa-apa, gatel kita tempelin, ini nggak batal, ya. Tapi kalau 1, 2, 3, ini udah hitungannya 3. Kenapa? Sedang menghadap Allah, sedang munajat di hadapan Allah. Bahkan kalau ada orang yang lewat saja di depan kita, kita sedang munajat, lagi komunikasi, apa kata Nabi? Faktulhu, bunuh. Wah, itu enggak tanggung-tanggung bahasanya. Faktulhu, bunuh. Bukan pakai bahasa fadribhu, pukul, bukan. Faktulhu bahasanya. Fa innahu syaitan, kata Nabi. Yang lewat itu barusan setan, karena dia mengganggu antara hubungan makhluk dengan sang Khaliknya. Sampai demikian. Maka jangan heran kalau kita sholat itu, kita nggak boleh itu orang lewat, nggak boleh orang lewat. Makanya kalau ada sutroh itu, pembatas itu, ya, mau apapun kita taruh, kita letakkan itu, silakan di depan. Maka yang afdol itu sholat kalau bangun sendirian itu ya di sisi tiang, supaya sekiranya orang tidak ada yang berani lewat melintas, atau bawa sejadah, atau bawa apa, sapu tangan atau apa, kita taruh di depan, ya. Atau HP sebagai pembatas, ya, atau tas sebagai pembatas. Tapi kalau di kita agak susah ya, kita taruh HP, tas di depan, hilang. Repot ini. Jadi dihadirkan. Bahkan di dalam kitab Kasyifah bukan hanya gerakan yang seperti itu 3 kali. Boleh saya praktekkan ketika maaf, seseorang itu melakukan gerakan i'tidal tadi, itu dibahas membangun posisi bangun dia itu. Jadi sami Allahu liman hamidah, dia berdiri dulu baru angkat tangan. Kita biasanya bareng kan, sami Allahu liman, gitu kan. Ini dihitung 3 sama ulama. 1 posisi badan, tangan kanan, tangan kiri, ini sudah dihitung 3. Maka ketika i'tidal ini siogianya sami Allahu liman hamidah, berdiri dulu baru, ya, mau lepas di irsal atau mau begini lagi. Jadi selama ini kita lakukan bareng ya, sami Allahu liman hamidah. Kalau bareng, ini 1 anggota badan bergerak, ini kedua tangan bergerak, jadinya berapa anggota? 3.
Kalau 3 anggota nanti masuk kategori 3 anggota yang bergerak dia secara berbarengan. Sama i'tidal, sami Allahu liman hamidah, tangannya 1, 2, itu bergerak berturut-turut. Maka jangan sampai. Maka kalau sekarang kita sudah tahu, ya kita upayakan berdiri dulu, sami Allahu liman hamidah, berdiri dulu, baru kedua tangan kita angkat. Itu di dalam keterangan kitab Kasyifatus Saja, sarah kitab Safinatun Najah. Sampai ke situ dalam rangka apa? Kita di hadapan Allah tidak terlalu banyak gerak, fokus gitu. Ya, jadi hatinya ini fokus, kemudian jawarihnya fokus. Jangan sholat nengok ke atas, ada cicak, nengok ke sini, ngeliat lampu. Itu makruh. Batal sih enggak, tapi makruh. Makruh itu apa? Dibenci. Masa dalam sholat kita sholat tapi dibenci? Ada pekerjaan yang dibenci kita kerjakan, itu jangan. Maka fokus ke tempat sujud kita, dan tempat sujud kita siogianya jangan bercorak. Ya, di sini alhamdulillah 1 corak warnanya. Kadang sejadah kita ada Ka'bahnya, ntar terbayang, wah dulu saya waktu haji. Ya, ada gambar burungnya, ada gambar menaranya, ada gambar masjidnya. Siogianya ketika kita membawa sejadah, sejadahnya kalau bisa yang polos, tidak banyak motif walaupun ada. Likusuri ma'rifatika bijalalillahi ta'ala, karena kurangnya ma'rifatmu terhadap keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sholat hadir hati belum bisa, kemudian yang namanya gerakan badan kita masih banyak gerak, berarti kita masih dikategorikan ma'rifat kita ini 0. Sholat masih banyak gerak, tengok ke atas ke bawah, matanya jelalatan kemana-mana, ya, dia nengok, wah. Ini berarti dibilang belum mengenal, belum makrifat terhadap keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah sholat nangis enggak? Belum. Ya karena nggak paham, gimana mau nangis? Apa yang dibaca nggak paham, nggak tahu. Jadi kalau orang yang dia paham maknanya, ketika imam baca ini surah yang mengandung tentang keagungan Allah, surah yang mengandung tentang siksaan Allah, ya ya Allah banyak dosa, dia akan tersadar. Ini mah nggak ngaruh kadang apa yang dibaca. Kadang-kadang dia nggak tahu Fatihah udah baca apa belum. Faqaddir, maka perkirakanlah, anna rajulan salihan, bahwasanya seseorang yang saleh, min wujuhi ahli baitika, dari keluargamu itu, ya, yanzuru ilaika, melihat memperhatikan engkau ketika sholat, liya'lama kaifa sholatuka, untuk mengetahui bagaimana sholatmu. Fa'inda dzalika yahduru qalbuka, maka di waktu itu tetapkanlah atau tentukanlah hadir hatimu. Jadi kadang kita kalau lagi ada keluarga, kalau ada orang yang mengawasi kita sholatnya bener. Pernah ada yang jamaah kan kayak gitu tuh nanya, Pak Ustadz, kenapa sih saya kalau sholat di masjid mah khusyuk gitu? Ba'diyahnya juga bukan cuma 2 rakaat. Kalau yang ada 4 saya kerjain. Tapi ngapa kalau di rumah kayaknya sholatnya paling cepet, nggak ada sampai 5 menit, nggak ada. Ba'diyah qobliyahnya juga nggak ada. Berarti hadir kolbunya nggak ada. Kalau bisa cepet itu, nggak ada yang lihat ini. Tapi kalau di masjid ada ketua DKM, sampingnya ada Pak Haji, sampingnya lagi ada ini. Wah. Nah, ketika setiap sholat kita, baik di masjid baik di rumah,
maka hadirkan hati seakan-akan ada orang yang memang melihat kita. Ini sampai demikian itu, melatih agar sholat kita khusyuk. Wataskunu jawarihuka, dan akan menjadi diam jawarihuka, anggota badanmu. Summarji ilan nafsik, kemudian kembalikanlah kepada dirimu. Wakul, dan katakan ke dalam diri sendiri kita nih, ya nafsasu, wahai diri yang jelek, yang jahat, yang buruk. Ala tastahina min khalikika wa maulaka, apakah kamu ini enggak punya perasaan malu kepada yang menciptakan engkau dan kepada Tuhan engkau, wahai nafsu? Kita tanya kepada diri kita tuh, emang enggak malu ini? Idh qadarta itla'a abdin dzalilin min ibadihi alaika, sewaktu engkau itu mampu dilihat oleh seorang hamba yang hina di antara hamba-hambanya kepadamu. Walaysa biyadihi durruka, padahal tidak ada di tangannya si hamba itu daripada dapat memadaratkan, walan naf'uka, dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Giliran ada di depan orang ente khusyuk, giliran di hadapan Allah ente enggak khusyuk. Tanya diri kita, kenapa kayak begitu? Ini suruh tanya nih sama Imam Ghazali nih. Wahai nafsu, ente enggak malu sama yang menciptakan engkau? Ketika sholat sendiri, kenapa berantakan sholatnya, cepat bener? Fatihah, surah yang dibaca juga enggak jauh-jauh. Apa? Falak bin Nas. Apalagi kuliah kulhu. Giliran aja dibilang tuh, ada orang yang ngeliat, samping ada temennya, sampingnya ada bosnya, sholatnya kayak orang bener. Itu padahal dibilang idza qadarta itla'a abdin dzalilin min ibadihi 'alaika wa laysa biyadi durruka wa la naf'uka khasya'at jawarihuka wa hasunat salatuka. Giliran di hadapan seorang hamba yang hina dikatakan situ. Ya dibanding Allah kan nggak ada apa-apanya. Nggak bisa ngasih madarat, nggak bisa ngasih manfaat illa biiznillah itu. Ente salatnya khusyuk, ente salatnya tenang, ente salatnya bagus, giliran di hadapan orang. Ditanya tuh, coba tanya diri kita, kenapa? Kenapa giliran di rumah qobliyah ba'diyah enggak? Kenapa giliran sholat sendiri sholatnya cepat banget? Kenapa giliran di masjid mah rapi, ya sholatnya rapi? Nih, jangan sampai gara-gara sholatnya itu gara-gara manusia. Summa innaka ta'lamina annahu mutli'un 'alaika, padahal engkau tahu bahwa Allah itu memperhatikan, Allah itu melihat engkau. Wala takhsha'ina li'azamatihi, dan engkau itu enggak khusyuk, wahai nafsu. Tuh. Kemana khusyuknya? Kan yang dihadapi sama. Di rumah sholat yang disembah siapa? Allah. Di masjid sholat yang disembah siapa? Allah. Tuhannya sama beda? Sama. Kenapa giliran banyak orang sholatnya khusyuk, giliran gak ada orang nggak khusyuk? Suruh tanya tuh diri kita, ya nafsasu, wahai diri yang jelek, ente nggak punya malu di hadapan Allah, ente nggak khusyuk. Giliran ada orang di hadapan ente khusyuk. Ada pertanyaan dulu gitu ya. Kenapa Pak? Ketika kita di masjid sholat itu seakan-akan khusyuk. Ya. Ada qobliyah, ada ba'diyah, bener pokoknya itu. Tapi giliran di rumah atau giliran sendiri, cepet bener tuh. Bahkan nggak mau jamaah, biar lebih cepet.
ahuwa ta'ala indaka aqallu min 'abdin min ibadihi. Ditanya, apakah Allah Ta'ala itu di sisi engkau itu jauh lebih kecil dibanding hambanya? Dia kan hanya seorang hamba, walaupun dia bos, walaupun dia mertua, walaupun dia teman dekat ya, kok lebih khusyuk di samping teman dibanding sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirkan hati kita itu ketika sholat. Fama ashadda tughyanaka wa jahlaka wa ma a'zama adawataka li nafsika. Maka alangkah amat sangat kedurhakaan, tughyan ya, asalnya sesat, durhaka. Wa jahlaka, amat bodohnya kamu. Wa ma'azama adawataka, begitupun sangat besar permusuhanmu, linafsika, bagi nafsumu, bagi dirimu. Kalau hanya di hadapan seorang manusia sholat mampu dia khusyuk bener ya, rukuknya juga enggak Allah Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allah Akbar ya. Tapi giliran di hadapan Allah semata, tidak ada orang lain, kok nggak hadir sholatnya? Sholatnya cepat ya, nggak sampai 5 menit. Ada nggak sholat kita sampai 5 menit? Kayaknya nggak sampai ya. Nggak sampai ya. 5 menit itu udah satu paket sama wudhu tadi. Wudhunya juga cepat, yang rukun doang kadang. Wa'alid qalbaka, kata Imam Ghazali, wa'alid qalbaka, kalau gitu obati hatimu. Oh, berarti hatinya nggak beres. Kenapa? Ya sholatnya nggak hadir hatinya, berarti hatinya ada yang nggak beres, nggak konsentrasi. Jadi jangan salahkan hakikat sholat yang Allah katakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jangan tanya lagi, Pak, katanya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi orang banyak yang sholat tapi tetap kerjaan yang keji dan munkar, maksiat masih tetap jalan. Itu bukan hakikat sholatnya. Tapi ada ketika dia sedang mengerjakan sholat, ada yang nggak beres, nggak rapi. Kalau rapi, maka hakikat sholat dia akan dapatkan ketika hak-hak sholat diberikan. Ya, ada yang nggak beres berarti ini. Berarti human error ini. Ngerjain sholatnya nggak beres. Kalau sholatnya beres, insya Allah semuanya beres. Kan Rasul juga pernah bilang, kalau orang yang sering mentakhirkan sholat, suka lambat, itu banyak yang hal biasanya, yang lain-lain jadi lambat biasanya. Bapak perhatikan, ini orang suka lambat, itu biasanya sholatnya juga bisa sering lambat dia. Kata Rasul, kalau sholat aja nggak dijaga, gitu, sholat aja suka lambat, apalagi yang lain. Tapi kalau dikerjainnya, udah ditungguin, sholat kita yang nungguin, ya, sholat kita yang jaga. Belum waktu sholat kita udah hadir, maka pekerjaan yang lain beres insya Allah. Itu baru menunggu sholat aja ya. Berarti kan ciri dia perhatian terhadap waktu sholat. Bihadhil hiyali, dengan siasat ini, fa'asahu ain yahdura ma'aka fi salatika, maka mudah-mudahan hatimu ini dapat hadir ya bersamamu fi salatika, dalam salatmu. Fa innahu laisa laka min salatika illa ma aqalta. Ini ada, karena memang tidak ada bagimu itu pahala dari salatmu illa ma aqalta, kecuali apa yang telah ingat oleh kamu, yakni khusyuk, baca ini baca itu. Jadi yang dinilai itu apa yang ma aqalta, apa yang kamu khusyuk. Jadi takbirnya, mulai dari takbir sampai salam khusyuk, berarti sholatnya full pahalanya.
Untungnya Imam Syafi'i tidak memasukkan kategori khusyuk itu sebagai rukun. Coba kalau khusyuk masuk rukun sholat, berat nggak? Dari takbir sampai salam harus khusyuk. Kayaknya berat. Maka ketika takbiratul ihram saja kita harus khusyuk. Ya, ketika takbiratul ihram itu benar-benar khusyuk situ. Wa amma ma ataita bihi ma'al ghaflah. Adapun yang engkau kerjakan ketika sholat tapi ghaflah, lalai atau lengah, ya tadi itu sholat pikirannya kemana-mana, udah nggak fokus. Wasahwi atau lupa. Kadang ketika ruku dia baca Fatihah, kadang ketika tasyahud akhir dia baca Fatihah, nggak beres-beres sholatnya akhirnya. Bahwa ilal istighfari wat takfiri ahwaju, maka ketika hal itu terjadi, istighfar dan membayar kafarat itu ini jauh lebih diperlukan. Maka jangan heran ketika beres sholat, apa yang kita baca pertama beres sholat? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa orang habis sholat kok baca istighfar? Emang sholat salah? Ini dalilnya. Fahuwa ilal istighfar wat takfir ahwaju. Karena kita sholat, jaminan khusyuk dari takbir sampai salam ini berat, maka kepada istighfar ini jauh dibutuhkan. Bisa jadi sholat kita ada yang salah. Ini Imam Ghazali. Maka kita baca istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.